Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kepada Allah, alhamdulillah, bersalawat kepada Nabi. Allahumma sholli wa sallim ala Muhammad. Jumpa lagi dengan Pak Nursam, khususnya anak-anak yang mau ujian praktek. Bapak harus sampaikan dengan langsung melalui rekaman ini agar kalian selain membaca apa yang sudah Bapak edarkan, supaya kamu betul-betul memahami ya. Baik anak-anak sekalian, ujian praktek pekan depan itu perlu disiapkan dengan sungguh-sungguh ya. Beberapa hari yang lalu kamu sudah mencoba, Bapak melaksanakan uji coba alat untuk mengukur akurasi alat-alat yang akan digunakan ya. Dan beberapa percobaan untuk bisa kamu coba masing-masing dulu ya. Informasi yang Bapak sampaikan antara lain tentang deskripsi umum ya, bahwa ujian praktek kita adalah ujian bagian dari ujian akhir satuan pendidikan. Tujuannya untuk menguji kemampuan siswa dalam ranah keterampilan konkret dan abstrak, serta kemampuan menerapkan keterampilan kerja ilmiah dan sikap ilmiah ya. Ujian praktek kita dilaksanakan di lab IPA sesuai jadwal ya. Lingkup materinya ada mekanika, getaran harmonik, elastisitas dan gaya gas, ada gelombang dan optik ya, gelombang mekanik, dan ada listrik magnet, hukum Ohm dan Kirchhoff ya. Kemudian pelaksanaan ujian fisika dilakukan secara individual. Ini sudah pernah Bapak sampaikan. Jadi ditegaskan sekali lagi, tidak ada yang kerjanya berkelompok, berdua, bertiga, berempat. Semua satu orang, satu meja, satu tempat, satu lembar kerja, dan satu alat ya. Oke, terus penilaian ujian praktek dilakukan melalui pengamatan. Jadi nanti dan produk laporan. Jadi nilainya ada dua ya nak ya. Pada saat kamu persiapan ada pelaksanaan dan seterusnya. Bagaimana caranya? Nanti kalian sebaiknya datang sebelum waktunya ya, sebelum jadwal, misalnya 10 menit sebelum. Kalau jadwalnya jam 7, berarti jam 7 kurang 10 menit ya. Yang pertama, yang kedua, peserta ujian menerima informasi ujian praktek fisika seperti ini. Kemudian penguji praktek melakukan prosedur, kemudian panitia laporan. Nah, ini yang penting, ini nomor 4. Peserta ujian praktek menyediakan alat bantu pendukung ujian. Jadi bawa alat tulis sendiri ya, kalkulator dan laptop. Jadi laptop ini sangat diperlukan. Usahakan kalau nggak punya ya pinjam. Kan ada lebih dari 100 siswa di kelas MIPA. Kalau satu ruangan hanya 18, maka tidak sulit untuk mendapatkan 18 laptop. Tolong bantu ya kelas, siapa yang punya laptop tolong dibawa biar bisa dipinjamkan bagi yang tidak punya. Nah, nanti anak-anak kalian sebelum masuk, peserta ujian akan menerima nomor meja dengan cara diundi. Jadi pada saat datang isi daftar hadir, lalu dapat ngambil nomor undian. Undian itu nomor meja. Nah, kalau sudah dapat meja, maka kalian duduk di meja itu. Di meja itu tersedia lembar kerja dan alat ya, yang sudah disediakan. Peserta ujian melaksanakan ujian praktek sesuai dengan instruksi yang termuat dalam lembar kerja dan alat yang tersedia. Kemudian yang ketujuh, ujian dinilai oleh dua penguji ya, yaitu nilai kinerja dan nilai laporannya. Tata tertib, ini penting ya. Kalian bisa baca, sekarang Bapak sampaikan juga nih supaya kamu. Peserta ujian datang di depan laboratorium 15 menit sebelum waktu ujian sesuai jadwal yang ditetapkan. Jadi langkahnya pertama mengisi daftar hadir,
lalu mengambil nomor undian meja dan mengisi data isian nomor meja ujian praktek. Jadi nanti kalau misalnya dapat 07, kamu tulis tuh di daftar hadir 07, menunjukkan mejanya di 07, lalu cari tuh meja 07, lalu duduk sendirian ya. Secara ujian wajib menggunakan seragam laboratorium jas lab ya, membawa kartu ujian. Nanti panitia akan membagikan. Membawa alat tulis, pulpen, penggaris, dan laptop. 3. Peserta ujian masuk ruang setelah penguji mempersilakan untuk masuk ruang ujian. Jadi sebelum diberikan izin mulai untuk masuk, akan masuk ya. Lalu peserta ujian duduk dengan tertib sesuai nomor meja. Peserta tidak boleh membuka lembar kerja atau memasang alat sebelum ada izin perintah bahwa ujian praktek mulai. Jadi begitu masuk, lihat alat, jangan main pegang-pegang aja ya. Duduk aja dulu, sabar. Nanti ada waktunya ya. Nah, kemudian kalau sudah masuk semua, peserta ujian akan menerima instruksi dan pengarahan dari penguji praktek ya. Kemudian 6. Peserta ujian memulai ujian praktek setelah dipersiapkan oleh penguji. Nanti akan ada hitung waktu mundur ya. Ya sekitar beri waktu sekitar 70 menit kalian ya. Kemudian peserta ujian dilarang bekerja sama, beri bantuin temennya ya, meminta tolong kepada peserta lain nggak boleh. Dalam keadaan khusus, peserta ujian dapat mengangkat tangan untuk mendapat bantuan dan dari penguji praktek. Jadi boleh jadi nanti ada alatnya yang tidak berfungsi, angkat tangan, jangan minta bantuan sama peserta ujian yang lain. Begitu ya, angkat tangan, nanti penguji praktek akan datang. Kemudian peserta ujian wajib menggunakan secara efektif waktu ini untuk mengerangkai alat, mengukur, mengolah data, dan mengisi lembar kerja. Ya. Kemudian peserta ujian wajib merapikan kembali. Jadi setelah selesai, bongkar lagi tuh alat, dirapikan lagi seperti sedia kala. Nah, kemudian peserta ujian keluar ruangan setelah waktu ujian praktek selesai. Jadi kalau selesai langsung keluar. Anak-anak sekalian, Bapak juga mau tampilkan beberapa nanti kalian akan mendapat lembar soal mirip-mirip kayak gini lah ya. Jadi pada waktu kalian melihat lembar ujian praktek, usahakan langkahnya mengikuti urut-urutannya ya. Pertama, isi dulu nomor peserta ujian. Gimana ngisi nomor peserta ujiannya? Nanti di kartu peserta kalian akan mendapat nomornya akan tertera juga di daftar hadir. Nah, jadi seperti ini. Contohnya ini nih, Ahmad Farid. Jadi ada 3 tuh deret nomor ya. Ada 24, ada ini yang panjang, ada ini 001. Nah, nanti ini kalian tulis di lembar soalnya. Jadi apa tadi? 24 UO dan seterusnya ya. 24 UO dan seterusnya panjang. Lalu di sini 3 nomor terakhir ya, ditanda tangan, harinya ditulis, waktu berapa. Kalian tidak perlu menulis nama, cukup nomor ujian saja. Kenapanya kemarin sudah dijelaskan di kelas ya. Kemudian seperti ini tuh ada tulis alat dan bahan gitu. Jadi ini dulu dikerjakan, jangan main pasang-pasang aja ya. Kerjakan dulu nih alatnya apa, terus lakukan langkah kedua, langkah ketiga, langkah ketiganya bikin tabel, langkah keempatnya bikin grafik, ikuti aja sepertinya. Lalu kalau grafiknya sudah, tulis persamaan regresi, ada perintahnya di sini semua. Dan yang keenam, ada hitung-hitungan yang kamu ikuti aja. Beda ujian praktek, beda judul, beda langkah-langkahnya. Maksudnya perintah-perintah ini berbeda di tiap-tiap ini. Nah, kemudian bagaimana nilainya? Nilainya yang dinilai itu
Ya, ini dinilai sebagai hasil dan yang diamati ini dinilainya, ya. Nah, jadi seperti ini. Nilainya ada nilai persiapan, ada nilai pelaksanaan, dan ada nilai hasil. Nilai hasil tadi yang ada di sini, ya, ada di sini. Nanti ada skornya itu. Penguji akan memberikan skor maksimum 4, mungkin kamu dapatnya 4 atau mungkin dapatnya 3 dan seterusnya dan seterusnya. Ada kriterianya, ya. Nah, untuk pengamatan apa sih yang diamati? Nah, ini penting nih. Pertama, persiapan. Persiapan itu terdiri dari 3 komponen. 1, 2, 3. Apa saja? Tepat hadir. Jadi jangan terlambat, ya. Yang kedua, kelengkapan alat. Diperiksa itu mana alat tulisnya, mana alat mistarnya, karena kan kamu menggambar. Kalkulator atau handphone, laptop, dan sebagainya. Yang ketiga, tertib duduk sebelum ujian. Jadi jangan apa-apa, nanti udah ada alat yang jatuh, berarti nggak tertib itu, ya. Terus yang pelaksanaan juga ada 3 komponen. Apa tuh? Memulai dengan baca dan identifikasi alat. Jadi kamu jangan sekali lagi tiba-tiba memasang alat, baca dulu tuh, ya. Kedua, memasang berangkai alat dan mengukurnya. Jadi, penguji akan melihat itu, apakah kamu memiliki kemampuannya bagus apa enggak. Ya, ketiga, jangan lupa setelah selesai alat kamu dirapikan apa tidak. Nah, ini skornya masing-masing 4 nih. 4. Jadi kalau misalnya semua, maka nilainya jadinya 100 tuh. Oh, begitu. Kalau 4 semua, tergantung. Kalau 3 semua, ya, ini kamu 75 begitu. Kalau 3 semua, apa itu? 4 itu sangat memuaskan. 3 itu memuaskan tanpa bantuan, ya. Iya. 2 mampu dengan bantuan. Jadi kalau kamu harus dibantu itu. Kalau tidak mampu dibantu juga tidak mampu, maka itu nilai skornya 1. Nah, yang N2 ini dari hasilnya, ini. Ya, nanti nilainya ini jumlah skornya 30. 30 nanti kalau kamu totalnya dapat 27 berarti nilainya kamu dapat 90. Begitu, ya. Nah, mudah-mudahan saja tidak ada kesulitan. Yang penting masih ada waktu di rumah kamu coba, ya. Kemarin sudah diberikan data awal dan data tabelnya, dicoba karena menggunakan pen. Jadi tadi ada yang pakai alat langsung, ini yang pet, ini yang alat langsung, dan seterusnya, ya. Demikian dari Bapak. Semoga saja semuanya berhasil dengan baik, mendapatkan penilaian ujian praktek dengan sebaik-baiknya. Semoga manfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.